Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Karina Rifani dengan NIM 2504230 akan mempresentasikan hasil analisis artikel konseptual saya yang berjudul Reformasi Kurikulum dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Era Digitalisasi untuk mencapai target SDG 4 di Indonesia. Presentasi ini akan membahas bagaimana sih kita bisa membentuk kesenjangan kualitas pendidikan melalui reformasi kurikulum yang adaptif pada saat ini. Nah, baik teman-teman, jika kita bedah masalah ini lebih dalam, terdapat 3 akar penyebab yang saling berkaitan, di mana yang pertama itu ada disparatif infrastruktur, minimalnya konseptivitas dan fasilitas digital yang merata, terutama di luar Jawa, menghambat proses pembelajaran digital yang sedang berkembang pada saat ini di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada kompetisi guru, di mana implementasi metode inovasi terhambat karena banyak guru, khususnya di daerah, belum mendapatkan pelatihan yang memadai, sementara murid yang diajarnya itu harus berbasis digitalisasi, sementara gurunya belum bisa, seperti itu. Nah, yang ketiga ada kurikulum kaku, di mana kurikulum yang padat konten seperti konten matematika bagi pengembang soft skill dan critical thinking dinamika 2024 itu sangat berpengaruh ya, karena beberapa siswa itu tidak selalu berfokus pada matematika. Banyak yang tidak pandai matematika karena terlalu berfokus kepada matematika. Soft skill yang seharusnya dimiliki oleh beberapa anak itu terhalang, dan dampaknya itu langsung mengacu pada SDG 8, yaitu pekerjaan layak, karena lulusan tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Nah, berikutnya itu ada literasi digitalisasi dan pengamanan cyber, di mana pilar keduanya adalah menjadikan literasi digital sebagai kompetensi wajib lintas kurikulum. Ini bukan sekedar kemampuan pengoperasian gawai, tetapi kemampuan mengoperasikan pemilihan informasi yang kritis. Yang kursionalnya itu adalah etika cyber. Di era informasi ini, pendidik harus mengajarkan digitalisasi yang keamanan data dan verifikasi informasinya harus terjaga dengan baik. Ini langsung berkaitan dengan SDG 16 karena pendidik harus mengajarkan etika cyber untuk membantu pembangunan kelembagaan yang tangguh dan masyarakat yang adil, di mana warganya tidak rentan terhadap manipulatif terhadap informasi-informasi yang sedang berkembang pada zaman sekarang ini. Berikutnya itu ada pemerintah daerah, yaitu Pemda. Mereka harus berani mengeluarkan kebijakan afirmasi anggaran seperti dana APBD harus dikelola secara profesional, memberikan dukungan yang lebih besar untuk pelatihan guru dan fasilitas di daerah IPM pendidikan rendah. Ini lebih kepada pemberian alokasi dana agar guru-guru yang mengajarkan muridnya tentang digitalisasi bisa mengajarkan murid-muridnya itu dengan sangat-sangat baik. Karena kalau kurangnya fasilitas, guru mengajarkan kepada muridnya itu agak sulit, dan guru yang akan mengajarkan pun masih belum paham tentang digitalisasi yang harus diajarkan kepada murid. Maka daripada itu, pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan afirmasi anggaran untuk para guru dan siswa yang harus memiliki fasilitas untuk pengajaran pada basis digitalisasi pada saat sekarang ini. Nah, kedua itu ada berbasis perguruan tinggi, di mana kampus harus mereformasikan LPTK dan menjadikan KKN sebagai sarana transfer informasi langsung bagi guru-guru yang berada di daerah terpencil. Yang berikutnya itu ada komunitas dan swasta, di mana sektor swasta perlu mendukung melalui CSR, menawarkan program magang dan monitoring yang berfokus pada soft skill-nya. Nah, sementara kolaborasi guru dan orang tua harus diperkuat untuk pengawasan digitalisasi anak yang masih berusia di bawah umur. Nah, sebagai simpulan yang bisa saya sampaikan, pada intinya tentang terbesar SDG 4 di Indonesia bukan lagi soal bisa sekolah atau tidaknya mengajarkan kepada siswa, tetapi soal kualitas yang didapat di sekolah. Artikel ini menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada reformasi kurikulum yang fokus pada kompetensi 4C dan digitalisasi, serta didukung oleh kolaborasi total antara pemerintah, kampus, dan swasta.
3 rekomendasi konkret yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu pemerintah pusat buat indeks pengukuran 4C. Yang kedua, Pemda alokasi dana khusus pelatihan guru untuk mengajarkan siswa-siswanya. Nah, yang ketiga itu kampus harus berfokus pada riset terapan untuk pendidikan di daerah. Nah, sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.